Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan tema dengan judul klasterisasi musik untuk rekomendasi lagu sesuai karakteristik dan popularitas. Dengan anggotanya, yaitu saya sendiri Nova Fakri Najib dengan NIM 30948 dan rekan saya Marco Dekamudaya dengan NIM 2011093. Saya Blasbar Langga dengan NIM 2311231. Saya Abdul Marfudiman dengan NIM 2301102. dan kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Oke, di bagian pendahuluan dapat dilihat pada poster dengan gambar poster seperti berikut. Kita masuk pada bagian abstrak. Jadi di abstrak disebutkan, proyek ini bertujuan untuk membangun model machine learning dengan jenis supervised learning yang dapat merekomendasikan lagu dengan memanfaatkan klasterisasi berdasarkan karakteristik musik dan popularitas lagu tersebut. Beberapa fitur ada seperti tempo, nada, energi, dan juga pemutaran digunakan untuk mengelompokkan lagu-lagu dengan algoritma seperti Cummins. Hasil dari pengelompokan ini kemudian dipakai untuk merekomendasikan lagu yang sesuai dengan selera pengguna. Uji coba juga menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan rekomendasi yang lebih relevan, sehingga membuat pengalaman mendengarkan musik menjadi lebih sesuai keinginan. Nah, pada latar belakang pendahuluan, dalam era digital, platform musik terus berkembang dengan menyediakan jutaan lagu yang beragam, namun banyaknya pilihan sering membuat pengguna kesulitan menemukan lagu yang sesuai dengan selera mereka. Jadi klasterisasi musik berbasis ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pada rumusan, bagaimana menerapkan klasterisasi musik berdasarkan karakteristik audio dan popularitas untuk menghasilkan rekomendasi lagu yang lebih relevan bagi pengguna. Nah, di tujuan, jadi berdasarkan dataset dari website kaggle.com, kami mengambil dataset dari Spotify tahun 2024. Itu tujuan proyek kami adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi lagu berbasis klasterisasi menggunakan karakteristik audio dan popularitas untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan bagi pengguna. Nah, untuk fitur-fiturnya seperti apa, dalam dataset tersebut kita masuk ke bagian penjelasan field secara keseluruhan. Di bagian kolom track ID, ada untuk ID Spotify lagu tersebut, track nama adalah untuk nama lagu, artis nama dan nama-nama artis pada lagu tersebut, year adalah tahun rilis pada lagu tersebut, popularity adalah nilai seberapa populer lagu tersebut dalam skala angka gitu ya. Artwork URL ada URL album, albumnya adalah nama album lagu tersebut. Nah, untuk acousticness, danceability, duration MS, energy, key, liveness, loudness, mode, dan speechness, tempo, signature, dan valence itu adalah fitur-fitur atau kolom berdasarkan karakteristik lagu tersebut atau yang ada di lagu tersebut. Untuk track URL dan language itu adalah fitur tambahan seperti track URL ada URL Spotify untuk lagu tersebut dan language adalah bahasa yang digunakan pada lagu tersebut. Seperti itu. Kemudian kita melakukan EDA ya. Pertama kita menggunakan library yaitu NumPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, dan Seaborn. Kemudian kita melakukan EDA untuk melihat tren popularitas musik. Di sini terlihat bahwa popularitas tertinggi pada periode 1970 sampai 1980. Kemudian penurunan signifikan terjadi antara 1980 sampai 1985. Kemudian sejak tahun 2000-an hingga tahun 2020-an popularitas cenderung stabil. Kemudian kita ingin melihat distribusi danceability dan energi. Di sini terlihat danceability rata-rata sekitar 2,7 dengan puncak distribusi dinilai 0,6, menunjukkan sebagian besar lagu memiliki kemampuan menari yang moderat. Energi memiliki puncak distribusi dinilai di sekitar nilai 0,5, menunjukkan mayoritas lagu berada pada tingkat energi sedang. Kemudian kita ingin melihat bahasa terpopuler berdasarkan popularitas setiap tahun. Di sini menunjukkan lagu berbahasa Inggris mendominasi selama beberapa dekade dengan lonjakan lagu berbahasa Tamil pada 1988. Popularitas lagu berbahasa Inggris menurun, sementara lagu berbahasa Hindi mencapai puncak pada satu periode tertentu. Kemudian di sini K-pop menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan lagu berbahasa Korea dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian setelah itu kita melakukan pembersihan data. Kami menghapus kolom yang dianggap tidak informatif dan juga menormalisasikan fitur numerik dalam dataset agar berada dalam skala yang sama, yaitu 0 dan 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke clustering data. Jadi yang pertama itu ada menerapkan algoritma Airbow, kedua menerapkan algoritma Cummins, yang ketiga menerapkan silhouette score, yang terakhir visualisasi model dan juga VCR. Kita langsung aja masuk ke notebooknya. Yang pertama sini ada fungsi untuk mencari jumlah cluster optimal menggunakan Airbow. Jadi yang pertama ini ada variabelnya, yang kedua ini ada for. For itu ada looping gitu ya. Jadi looping ini akan terus berjalan sebanyak jumlah cluster yang diuji. Jadi misalkan 3, dia akan looping sebanyak 3 kali. Dari sini ada Cummins cluster ini jumlah clusternya. Jadi init max k ini. Jadi kalau untuk in max k ini, jadi itu untuk menentukan jumlah inisiasi ulang sector rate yang dilakukan oleh Cummins. Jadi secara umum untuk memastikan bahwa si model itu mencapai konfigurasi yang memang sudah optimal. Habis itu juga ada Cummins area ini. Jadi Cummins area itu untuk menyimpan datanya ya. Jadi berdasarkan jumlah kuadrat jarak dari setiap titik data ke pusat cluster mereka. Nah, selanjutnya di sini juga kita langsung aja ke visualisasi data. Jadi sini ada hasil diagramnya. Ya, di sini kami memilih 3 karena menurut kami 3 ini setelah kami coba-coba dari mulai 1, 2, 3 sampai 10 itu yang secara clustering dia yang paling baik dan juga secara metrik evaluasi dia juga yang memiliki ya, jumlah yang paling tinggi. Nah, di sini juga ada
Di sini optimal K-nya itu 3 ya, kita bagi 3. Habis itu juga di sini ada yang namanya random set. Jadi random set ini ada parameter ya, yang memang digunakan untuk menghasilkan dari hasil yang konsisten gitu setiap kali kita menjalankan si model itu sendiri. Nah, selanjutnya ada K-means fit. K-means fit. Jadi K-means fit itu adalah fungsi yang digunakan untuk melatih model K-means pada data yang tadi proses. Jadi prosesnya itu pertama, sektoid pertama kali diinisiasi secara acak dulu. Nah, habis itu setiap data point itu dikelompokkan dengan sektoid yang memang terdekat. Habis itu, ketiga, posisi sektoid itu akan diperbarui berdasarkan posisi rata-rata dari data dalam cluster tersebut. Dan yang terakhir, proses itu akan selalu diulang sampai konfigurasi yang optimal atau mencapai yang paling optimal lah. Jadi, itu di mana posisi sektoid ini itu tidak berubah lagi atau si perbedaan antar iterasi menjadi memang sangat kecil. Nah, habis itu nantinya ada Kamis label, jadi itu array-nya, di mana nanti array itu akan dimasukkan ke dalam kolom cluster dalam setiap DF dan juga final DF. Di sini sudah kita lihat, sudah ada cluster dan juga 0, 2, 1 itu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini hasilnya, dan untuk hasilnya ini kita bisa menyimpulkan kalau kita baca, jadi menyimpulkan bahwa cluster 0 itu lagu-lagu yang memang tempo cepat, biasanya untuk lagu-lagu seperti pesta, untuk acara-acara olahraga. Nah, untuk yang cluster 1 ini, yang satu ini lebih ke instrumen yang instrumental gitu, jadi lebih banyak digunakan emang lagu-lagu yang memang lebih tenang dan juga digunakan untuk latar belakang musik gitu gitu. Jadi untuk cluster 2 ini lagu-lagu yang memang energi tinggi dan juga mood positif. Jadi biasanya untuk dilakukan yang acara-acara memang semangat namun lebih teratur dibanding yang cluster 0. Habis itu kita ada metrik evaluasi di mana kita menggunakan silhouette score, di mana silhouette score-nya adalah suatu metrik yang memang digunakan untuk mengukur kualitas dari pengelompokan data algoritma clustering. Jadi nilai silhouette score ini berkisar antara min 1 sampai dengan 1. Jadi jika mendekati min 1 itu hasil clusteringnya buruk, dan juga jika mendekati 1 berarti hasil clustering itu sudah sangat baik. Di sini kita mendapatkan 0,57 di mana itu merupakan yang paling optimal dari setiap titik kita, dan itu juga merupakan sudah cukup baik gitu secara clustering. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke PCA dan juga visualisasi. Jadi pertama itu kita menyiapkan data untuk PCA aja dulu. Yang kedua, kita akan melakukan reduksi. Jadi dia bertujuan untuk mengurangi jumlah dimensi data menjadi 2 komponen utama untuk memudahkan visualisasi. Habis itu juga ada menambahkan komponen utama hasil PCA ke dalam data frame. Jadi menambahkan hasilnya itu ke dalam data frame untuk digunakan untuk kemudahan analisis dan juga visualisasi. Nah, habis itu ada menyiapkan di sini. Jadi dia akan menyiapkan data frame ke pusat cluster. Jadi itu tujuannya memang untuk membuat data frame untuk menyimpan pusat cluster atau sektornya dari model kami yang memang sudah ada. Habis itu sini ada mereduksi dimensi lagi. Jadi tujuannya itu untuk mentransformasi pusat cluster yang ada dalam dimensi lebih tinggi menjadi 2 dimensi, itu PCA 1 dan juga PCA 2. Habis itu ada for, di mana itu tujuannya untuk memvisualisasikan data yang telah dikelompokkan ke dalam cluster dalam bentuk grafik scalar plot 2 dimensi ya. Nah, terusnya ada menambahkan plot untuk pusat cluster. Jadi tujuannya untuk menambahkan posisi pusat cluster dalam plot. Nah, ini kita udah lihat dari hasilnya, di mana cluster 0 lagu-lagu yang tadi paling semangat itu di warna biru, cluster 1 lagu-lagu yang instrumental juga tidak terlalu ngebeat itu di cluster 1, dan juga yang warna itu lagu-lagu yang cocok untuk kayak acara-acara semangat namun formal itu ada di cluster nomor 2, dan juga yang untuk X ini merupakan cluster center. Jadi segitu aja untuk bagian clustering. Baik, langsung saja lanjut ke bagian sistem rekomendasi lagu. Nah, di sistem rekomendasi lagu ini, kita punya 2 fungsi, yaitu find track dan find song recommendation. Pertama-tama di fungsi find track ini berguna untuk mengecek apakah track atau lagu yang dipilih ada dalam data frame. Pada fungsi find track ini, kita mengeceknya itu mengambil data yang pertama kali muncul. Soalnya di dataset kita ada yang duplikat datanya. Lalu si fungsi find track ini akan digunakan di dalam find song recommendation untuk mencari indeks sesuai lagu tertentu yang mau ditemukan. Di find song, mari kita ke VS Code terlebih dahulu. Nah, jadi di find song recommendation ini kita udah mencari find track indeksnya berapa, lalu kita mendapatkan cluster dari lagu yang diberikan, difilter lagu-lagu dalam cluster yang sama yang sudah dibahas oleh rekan saya sebelumnya. Terus mengambil sampel acak dari lagu-lagu dalam cluster yang sama lalu ditampilkan rekomendasinya. Jadi langsung kita testing aja. Di sini kita pakai track name dengan shutdown. Nah, bisa terlihat di outputnya ada terdapat 5 rekomendasi dari Top Story, Tamarum, dan sebagainya yang merupakan karakteristiknya mempunyai kemiripan. Jadi langsung saja kita ke kesimpulan. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa metode klasterisasi berbasis karakteristik audio dan popularitas mampu meningkatkan kualitas rekomendasi lagu dan memberikan hasil yang lebih relevan bagi pengguna. Sistem yang dikembangkan dapat membantu pengguna menemukan lagu-lagu yang sesuai karakteristiknya, sehingga memperkaya pengalaman mendengarkan musik.